Bertemu lagi dengan saya Koje Kopi JKP. Malam hari ini Koje Kopi JKP akan kehadiran tamu. Seperti biasa di warung JKP Art ada beberapa teman-teman yang sudah hadir di sini. Ada Hendra Utai, ada Rian, Sulis Kingsul AS, Legu, dan Obi Marsuki, serta ada beberapa teman lainnya. Malam hari ini malam yang luar biasa sesungguhnya karena kemarin baru saja kita selesai bincang asik sama Hendra Utai. Hari ini kita ketemu dengan sosok yang lainnya. Mungkin clue-cluenya ini ada, yaitu ada beberapa clue tentang seseorang ini, yaitu seorang penggagas kesenian, seorang penggerak acara-acara berkesenian juga di Bali, dan menjadi sebuah inspirasi juga bagi generasi muda ya, mengenai bagaimana berkegiatan berkesenian di Bali pada khususnya. Dan juga sebetulnya kita di hari ini kita baru saja menyelesaikan program live Facebook. Jadi live Facebook ini untuk memberi suasana bagi teman-teman yang ada di rumah. Oke, dan mari kita langsung saja ke tokoh kita. Ini dia. Oh. Ya, Mas. Ya, Yeay. selamat malam. Halo, selamat malam. Malam, Moch Om Satrio Wela. Tepuk tangan boleh yang ada di warung nih. Tepuk tangan buat Moch. Tepuk tangan semua ya. Kita asik aja nih Moch ya. Kita ngobrol asik aja, ngobrol santai. Boleh sambil ngerokok bisa. Oke, santai. boleh. Relax, Kita bakal ngupas asik nih mengenai seorang Moch Satrio Welang. Tapi pertama-tama nih Moch, pertanyaan yang paling mungkin audiens beberapa teman-teman di Bali tidak asing lagi dengan Moch Satrio Welang ya. Tapi mungkin ada beberapa audiens YouTube juga, karena YouTube sifatnya nasional. Nanti kemudian bicara mengenai nama, kita perkenalan dulu deh. Kira-kira Moch Satrio Welang itu memang namanya itu atau memang ada nama aslinya, Moch? Bisa diceritakan ya? Oke, terima kasih Om Dimas. Sebelumnya saya ucapkan ini kebahagiaan ya karena diundang Jati Jagat Kampung Puisi Bali dengan Pak Lurah Om Dimas yang memang beliau adalah inspirasi saya sesungguhnya, karena tanpa Om Dimas mungkin kita kehilangan ruang. Jadi memang Om Dimas memberikan ruang luar biasa di Jati Jagat Kampung Puisi. Alright. Kemudian mengenai nama Moch Satrio Welang sendiri itu sebenarnya saya temukan dalam proses kebutuhan akan nama panggung sesungguhnya, karena saya merasa minder dengan nama asli saya sendiri. Namanya kampungan gitu. Jadi kayak setiap nama asli saya disebutkan itu kayak pemain sepak bola ya, Samsul Arifin, Janal Effendi. Jadi kayak I need nama panggung gitu kan. Kemudian 3 tahun awal berkesenian itu saya pakai nama Moch, karena memang di kampus ada kawan waktu ospek tuh dia nggak bisa mengeja nama Muhammad itu MOCH, jadi Moch gitu. Jadi Moch nama satu kata Moch itu, dan kalau ada poster-poster acara Mas Tomo itu biasanya saya pakai nama Moch the Bastard. Nah, jadi kayak ada semacam jiwa pemberontak dari kecil itu sudah ada. Kemudian 3 tahun setelah 3 tahun kemudian saya memerlukan nama panggung itu. Waktu itu saya menonton film legendaris tentang kerajaan ular. Jadi memang pemerannya itu namanya Pangeran Satrio Welang dan ganteng sekali pemerannya, dan saya pakai nama Satrio Welang aja ini, dan saya lari ke Mas Dadi. Mas Dadi bisa buatkan naskah monolog dengan nama Moch Satrio Welang ini tentang kisah aborsi dan segala macam. Akhirnya sejak itu pakai nama Moch Satrio Welang. Iya, seru sekali ya, Moch. Kalau jadi ini tadi belum kita dibahas nih. Sebenarnya namanya aslinya ini mau apa publik boleh tahu atau boleh tahu ya publik? Jadi nama aslinya kalau belum boleh tahu. Nanti pakai kuis aja. Oh, mau ada ini ya? Mau ada giveaway mungkin ya dari Moch. Biar seharusnya mood kita. Jadi seperti pembicaraan kita di sesi sebelumnya dengan Hendra Utai nyaman sekali dengan nama itu ya, Hendra Utai. Jadi Moch itu juga berarti
sangat sudah nyaman dengan Mot Satrio Welang. Oke. Ini kita ngobrol lagi nih, kita ulik lagi nih. Saya masih penasaran dengan nama nih. Saya masih penasaran. Jadi apa namanya? Kalau bisa dilihat berarti nama depannya Muhammad dan pasti Muhammad, ya. betul. Nama depannya Muhammad dan Satrio Welang adalah bagian dari sebuah panggung, ya, panggung pentas. Ini menarik sekali. Jadi sebetulnya apakah seorang Moch, ini kita panggil Moch Satrio atau Welang ya? Moch ya? Moch boleh. Oke, Moch ya. Kita panggil Moch saja boleh ya. Akrab ya. Oke, Moch. Kita lirik bagian seorang Moch. Ketika apakah kemudian kesenian itu memang menjadi dunianya sejak kecil atau ditemukan atau menemukan? Boleh ceritakan ya? Saya merasa bahwa sejak kecil saya punya bakat. Itu saya merasa bahwa ada sesuatu dalam tubuh saya yang ada unik itu. Seperti saya suka menari India, saya suka bermain drama, saya suka menonton film. Cuman memang sayangnya saya tidak menemukan ruang itu. Dari SD tidak ada ekstrakurikuler teater, misalkan SMP, SMA. Nah, ketika saya lulus SMA, pertama kali saya lewat Jalan Sudirman untuk mau beli bensin sebenarnya di situ, lulus SMA, belum kuliah. Kemudian saya lewat, terus ada parade teater yang diadakan oleh Fakultas Sastra waktu itu, dan tiba-tiba saya melihat, ini ada teater, ada komunitas teater dari komik acting Jepang, Topeng Kaca yang sering saya baca itu, tiba-tiba bermunculan orang-orang teater itu kayak si Intan, Mas Utai. Di situ saya menemukan ada komunitas teater. Kemudian dalam acara itu Teater Orok kalau nggak salah memang lagi buat acara dan mengumumkan bahwa untuk mencari mahasiswa baru. Jadi saya berpikir bahwa untuk ikut teater saya harus kuliah dulu gitu. Jadi saya bilang ke bapak, tolong dulu minta uang dulu ini untuk kuliah biar bisa ikut teater gitu kan. Jadi saya dapat uang waktu itu 2 juta untuk daftar, terus kemudian biar bisa ikut teater gitu. Oke. Berarti seorang Moch ini terciduk oleh parade teater di jalan berarti ya. Kita ulik lagi nih, ini tahun berapa nih kejadiannya, Moch? Itu 2003. 2003 ya? 2003. Jadi sesungguhnya di waktu kecil, waktu SMA, SMP, SD, dunia itu jauh sekali ya? Ya, dunia itu jauh sekali. Dunia apa sih dunia masa kecilnya seorang Moch? Boleh nggak diceritain? Boleh. Saya waktu kecil itu introvert dan saya merasa dunia tidak ada di pihak saya, sehingga saya menyendiri. Kecil itu saya bersembunyi di dok ibu, kemudian menangis, cengeng gitu. Jadi tidak punya rasa percaya diri sama sekali. SMP saya bergaul sama perempuan. Jadi saya pikir kawan-kawan laki-laki itu ada di mana gitu. Saya baca buku gitu kan, Trio Detektif. Jadi teman-teman saya tuh buku setumpuk ini komik di Jalan Durian waktu itu nyawanya. Dan saya merasa bahwa kawan itu hanya bacaan waktu itu masih anak-anak. Dan akhirnya saya berpikir setelah SMA itu tiba-tiba secara jiwa ada gemuruh itu, ada pemberontakan bahwa saya tidak mau menjadi orang yang selalu sembunyi. Saya akan tunjukkan sisi lain saya itu, seperti menyeruak. Ada karakter itu tuh tiba-tiba sangat menggebu-gebu gitu. Karena saya dari kecil hidup di pasar dengan orang tua yang berjualan batu akik kalau bapak saya, dan ibu saya jualan nasi di pasar. Jadi saya biasa menjadi anak kecil yang menjadi asisten tukang sulap itu kan biasa. Itu ada ular gitu kan, ada ular berkepala dua, kemudian masuk kotak, saya masuk kotak ke situ, kemudian dari baju merah simsalabim jadi baju hijau gitu. Dan Pak Tarno ya. Jadi saya bergaul dengan penjual SDSB, nomor SD di Pasar Satria, dengan Pak Cok untuk bermain tajen itu. Jadi justru kehidupan kecil saya itu sangat banyak variasi dan teatrikal sungguhnya di kecil itu. Setelah disadari kemudian ternyata bentuk itu udah bentuk teatrik dari hidup ya, Moch, ya? Betul, dan saya belajar banyak justru dari peristiwa-peristiwa sehari-hari di masyarakat bawah gitu. Karena seperti misalkan saya membaca buku Intisari atau majalah Bobo bekas, kemudian diusir-usir sama penjualnya. Kamu nggak pernah beli gitu kan. Kemudian saya datang ke bapak saya, nangis, bapak saya borong tuh semuanya. Sehingga di situ saya belajar tentang kehidupan dunia di luar sana dengan buku sebagai jendela. Misalkan saya melihat Hollywood seperti apa dari majalah Bobo itu, dan saya pelihara mimpi itu. Dan
syukur alhamdulillah 32 tahun kemudian punya kesempatan ke Hollywood sesungguhnya gitu. Jadi impian anak kecil mungkin terlihat sepele ya, tetapi jika kita punya putra-putri yang memang mereka bermimpi, sebagai orang tua dukung, wajib untuk selalu memberi dukungan. Wah, boleh dong di audiens nih di sini tepuk tangan nih ya. Ini bagus sekali. Jadi tadi ada pesan moral yang luar biasa bagus sekali ya pada semua audiens baik yang ada di sini atau di audiens YouTube ya. Moch, kita balik lagi nih Moch. Sesuatu yang sebetulnya menarik sekali kalau kita lihat dari cerita kisah tadi. Ini kisah yang kemudian menjadi apakah ada pengalaman masa kecil yang kemudian menjadikan seorang Moch Satriowelang itu mempunyai gagasan besar? Apakah ada sesuatu yang kemudian mendorong, saya mempunyai gagasan besar karena sesuatu itu di masa kecil? Ada nggak, Moch? Ya, boleh. Mungkin saya entah ini dibilang beruntung atau sial. Jadi saya justru tidak punya masa kecil yang seperti anak-anak kecil pada umumnya ya, dengan keluarga yang lengkap, dengan makan bersama, kemudian foto di studio. Saya tidak punya itu. Sehingga ketika itu saya merasa kayak sebutir debu itu seperti yang nothing gitu kan. Kemudian dengan membaca majalah, membaca buku, saya melihat ini kenapa bisa masuk koran itu, dan dari kecil saya punya suatu saat saya akan bagaimana cara masuk ada di koran ini gitu. Sebagai anak yang berumur 6 tahun 7 tahun itu sudah memelihara mimpi itu. Jadi ketika sekarang sudah usia ya 22, sekarang kan saya 27 ya. Jadi saya menyadari itu bahwa disimpan atau ada angka yang disimpan ya. Itu. Jadi ya. Jadi ada suara-suara sumbang di sini ya. Jadi anggaplah 27 ya. Iya, ada statement tadi. Jadi ada semacam kayak perang kelas sosial di situ. Jadi dari kecil karena ekonomi keluarga saya juga terbatas, sehingga kayak ingin menunjukkan bahwa orang yang tidak mampu, dilahirkan tidak mampu secara ekonomi, bisa berbuat sesuatu itu dengan tekad dan visi dan kekuatan. Maka itu saya menjadi, dan saya sialnya punya jiwa narsis juga yang akhirnya berlebihan gitu kan. Dan saya menyadari itu bahwa saya itu narsis sampai kaos Satriowelang. Buat kaos, buat kalender, sebentar lagi mau buat parfum. Jadi kalau kita sudah sadar bahwa kita narsis, kita akan arahkan energi kenarsisan itu menjadi sesuatu yang positif gitu kan. Jadi daripada orang ejek saya ejek diri saya sendiri gitu kan, lebih enak. Jadi iya. Oke. Asik. Sebetulnya ini kalau dilihat, kalau teman-teman di sini lihat, mungkin yang di rumah mungkin melihat YouTube ini kemudian ya, bagaimana Moch begitu lugasnya mendelivery dengan semangat apa-apa yang menjadi buah pikirnya. Ini adalah sosok yang memang nyata, tidak hanya kemudian terlihat seperti ini di kamera, tapi memang terlihat nyata. Karena seperti kita ketahui, Moch Satriowelang ini adalah penggagas beberapa kegiatan kegiatan berkesenian ya. Salah satunya itu ada berseri ya Moch ya. Itu banyak sekali sebetulnya. Jadi kegiatannya banyak sekali. Jadi mengadakan lomba-lomba, kemudian mengadakan acara-acara sastra, kemudian melahirkan teman-teman yang juga kemudian juga menjadi penggerak-penggerak seni di beberapa di beberapa titik-titik di Bali ya, beberapa seni di Bali. Bisa diceritakan nih Moch, kemudian lahirnya sebuah sebuah gerakan seni pertama yang Moch ini. Ketika saya ikut teater Orok, kemudian Mas Tomo sebagai pendiri teater Orok membuat komunitas umum kelompok 108 dan saya juga terlibat, beruntung untuk proses ini. Kemudian Mas Tomo pulang ke Jawa, menikah dan bekerja sebagai dokter hewan. Saya jujur sangat terpukul ya, jadi kayak nggak punya pegangan lagi. Kemudian Mas Surya entah ada di mana, ke Bandung, tiba-tiba ada di Singaraja. Kemudian tetapi ada Mas Utai sesungguhnya, karena kalau dalam hidup saya itu ada 3 sosok sutradara yang
sangat memberikan pengaruh ya. Iya, Jadi kayak betul. Mas Tomo, Mas Dadi dan Mas Uta gitu. Jadi Oh. Mas Dadi juga sibuk dengan mengajar di La Jose. Nah, Mas Uta ini ternyata lebih dekat gitu kan, karena memang keseharian kita sering nongkrong, kemudian sehingga ketika saya sudah tidak aktif lagi di kelompok 108, kemudian saya mendirikan Teater Sastra Ulang pada tahun 2010. 2010. 2009 untuk Sastra Ulang Pustakanya, kemudian teaternya 2010. Iya. Di situ akhirnya bergulir. Jadi kayak oke, udah buat badan mau ngapain itu kan, Iya. ada program kerja gitu. Jadi ternyata emang bersyukurnya saya tuh suka membuat sesuatu dengan kreatif. Sombong sekali bagian ini, tolong jangan di. Menarik. Iya, iya. Jadi kayak apa, dari kecil ya suka koordinator acara, buat event, menggelar gini, jadi nge-MC itu kan, banci tampil lah. Jadi emang membuat kayak misalkan saya, karena platform dari kecil tuh Hollywood, bintang-bintang gitu kan. Jadi saya pengen buat kayak Academy Award-nya Bali dalam teater dengan kemampuan yang duit pas-pasan. Jadi jadilah Sauma Sastra Ulang Monolog Award. Sastra Ulang Monolog Monolog Award. Award. Jadi, ya. Sauma ya. Sauma itu yang pertama tahun 2011. 2011, Moch. Kemudian sampai yang kedua, yang ketiga, kemudian saya jatuh secara ekonomi, terpuruk, hancur lebur gitu. Kemudian 2017 bangkit lagi, Sauma berubah konsep menjadi Sastra Ulang Movie Award. Jadi waktu 2013. 17 yang 17. movie-nya, Oh iya, gitu movie-nya kan. ya. Nah, sekarang impian saya Sauma menjadi Sastra Ulang Drama Award. Jadi karena memang Drama sudah banyak Award. festival film pendek, kemudian monolog juga sudah banyak digelar. Jadi yang susah ini kan buat drama ya, karena memang kalau drama lebih banyak orang terlibat, biayanya lebih besar gitu kan. Kalau monolog sendiri kan, itu sutradaranya musuhan, ya nanti emang tampil aja, yang penting nggak tahu. Kalau drama ini lebih sulit dan lebih apa ya, kita sebagai pemain drama itu proses yang begitu sulit itu sebenarnya juga menjadi sebuah challenge atau tantangan gitu, karena memang kalau kita latihan drama, pas latihan bisa bagus, nanti pas pentas bisa jelek, jadi sangat dinamika gitu. Jadi ya, ini menarik, Moch. Sebelum kita masuk ke dunia teater, ya nggak apa-apa. Ya. Sebelum kita masuk ke dunia teater nih, saya masih penasaran dengan bagaimana sih ketika di masa, kalau saya boleh bayangkan ke 2010 itu, tahun 2010 mungkin Moch dapat bintang jatuh, Moch dapat ini dari atas ya, kemudian hey bikin Sauma gitu mungkin, atau apa yang kemudian melecut seorang Moch ketika itu, detik apa itu perubahan itu? Karena ini perubahan ini momentum sebetulnya di dunia teater di Bali ya, ketika ada sesuatu menjadi sesuatu. Saya kira itu titiknya, bisa diceritakan? Ya. Tahun 2009 saya ingat sekali, waktu itu Mas Tomo dan saya ada di Art Center. Mas Tomo sedang sedih karena waktu itu memang teater sedang lesu ya, baik yang teater umum maupun teater SMA sedang lesu. Dan Mas Tomo waktu itu saya tanya, Mas kenapa sedih Mas? Ini kenapa teater sangat lesu? Kemudian saya jawab, ya Mas, anggap aja akan ada masanya nanti gitu. Kemudian mungkin sekarang sedang lesu, suatu hari akan bangkit lagi, akan rame lagi seperti sekarang ini kan, rame banget. Cuman waktu itu 2009 percakapan itu, kemudian 2 tahun kemudian akhirnya dapat semacam energi ya, saling bertemu, ada kawan-kawan yang, karena energi itu saling berbenturan dan saling tarik menarik juga sebenarnya. Misalkan ada kawan-kawan yang Mas buat acara dong, lomba drama gitu kan. Saya berangkatnya pasti dari sekitar saya, orang-orang sekitar saya. Mereka sukanya apa gitu kan. Misalkan ada kawan anak SMP itu, Mas kapan buat acara Mas, ayo buat lomba drama dong biar bisa main itu. Kadang saya tanya, kenapa enggak mental sendiri aja gitu kan. Oh, terbentur birokrasi sekolah, terbentur banyak hal. Karena untuk teater nih memang bukan seperti seni yang lain yang misalkan penulis puisi atau melukis, itu kan dia individual bekerjanya. Tapi ini sangat komunal gitu. Dan oke, sepertinya saya memang punya jiwa IO, kemudian ikut teater, jadilah teater IO gitu kan. Jadi teater menarik buat acara. Iya, ini menarik. Buat acara gitu. Teater itu langsung buat ini, buat itu, buat ini, buat itu gitu. Jadi ini menarik. Dana pun dari jual kaos itu kan. Kalau saya ada job nge-MC itu pakai dulu gitu, uang kos pakai dulu, jual ini jual itu, yang penting jalan dulu. Oke, berarti kalau boleh digarisbawahi tadi, sebetulnya
Moch memperhatikan ya suasana berteater di Bali saat itu tahun 2009 ketika lesu, kemudian ketika teman-teman teater SMA yang kesulitan dengan ruang, dengan ini, itu yang sebetulnya mendorong ya perhatian itu sebetulnya. Iya. Melihat ruang itu. Iya. Kemudian nilai narsisnya muncul ya. Betul. Dan narsisme itu menjadi motor dia akhirnya kan. Motornya Langsung menggerakkan. Ini itu. dia Karena gitu. Sauma sastra ulang misi welang Oke, lagi kan namanya sendiri itu. Kalau- Banyak juga gimana? Kalau boleh nih Moch, apakah saat itu yang ada dalam bayangan Moch adalah suasana atau saya yang akan inilah waktunya saya atau inilah waktunya teater Bali? Itu dua hal itu mana yang maju pertama dalam Yang pikiran maju Moch? pertama itu adalah saya ingin menunjukkan diri saya sebagai anak pasar tadi, anak pasar yang lari-lari itu. Menarik. Disinilah saya, kemudian berangkat dari saya itu saya akan bawa kawan-kawan siapapun itu untuk ayo kita bergerak. Jadi udah lepaskan sarungnya itu, bangun dari tidurnya, we need to do something, walaupun itu dalam skala kecil, tetapi kalau kita berupaya untuk terus bergerak, kita akan menuju titik itu walaupun jatuh dulu, naik dulu kan. Yeah. Ada prosesnya di sana. Jadi memang berangkatnya itu dari kayak saya ingin se-Indonesia itu tahu Moch Satriawalang, bahkan di dunia sastra itu lebih mudah ya karena teknologi, nggak perlu kita ketemu orangnya, nama aja kan buat Betul. acara bisa. Betul. Siapa Moch Satriawalang itu? Sampai pernah saya diundang acara di Warmadewa itu ada pentas musik gitu kan, tampil baca puisi. Panitia di sana atau kawan-kawan di sana mengira Moch Satriawalang itu orang tua gitu. Jadi waktu itu saya ada di situ juga. Mana Moch Satriawalang nih? Wih, yang mana? Jadi nama saya saking semangatnya, saking narsisnya itu saya Dikira berumur 60-an ya. Betul. Saya masukkan ke semua media, Mas Dimas. Media Bali, media Jakarta, Sulawesi sampai Palu, sampai saya dikomplain sama dari Sumatera itu. Mas, kalau acaranya di Bali nggak usah promo ke sini gitu, saking pingin taunya bahwa Bali, saya dan Bali tadi itu kita bergeliat gitu loh, bukan hanya Jogja, Bandung yang memang barometer ya, Padang, tetapi Bali juga gitu. Dan beruntung saya didukung kawan-kawan juga, maksudnya Dewa Monolog ada Mas Utai, kemudian adik saya juga Rian Indra Darmawan, Teater Sadewa, ada Leguku itu Bong Ava. Jadi ini saling memberikan energi itu. Dan jadi kelihatan banget nih narsisnya barusan dia, yang daya dorong itu Daya kemudian dorong menjadi itu. sesuatu, Menjadi ya. sesuatu. Jadi sesuatu yang luar biasa. Mau sebelum kita lempar ke audien nih, jadi audiens yang ada di sini juga bisa memberi pertanyaan-pertanyaan ya, sahabat-sahabat yang masih penasaran. Jangan atau yang mau ngulik susah-susah. sesuatu boleh. Jadi sebelum audiens memikirkan pertanyaannya, ada lagi satu pertanyaan nih, Moch. Sebetulnya ada cerita-cerita menarik lagi yang bakal kita kita sobek-sobek nih dari seorang dari kertas hidupnya Moch Satriawalang, kita sobek. Moch, apakah kemudian ada terbayang dari seorang Moch itu ingin bagaimanakah pendapat keluarga di rumah ketika kemudian Moch menggapai satu demi satu keberhasilan ini, kira-kira gimana Moch? Bisa? Kalau untuk keluarga di rumah, saya justru memberikan sekat karena saya pribadi yang berbeda di keluarga. Jadi yang saya tampilkan di kesenian Moch Satriawalang itu tidak ada dari keluarga. Di keluarga itu saya menjadi sosok yang pendiam, yang misterius, yang nggak tahu, entah Lebaran aja bisa nggak muncul gitu. Jadi kayak itu sosok pribadi saya yang penuh luka ya, karena trauma masa lalu dan segala macam, yang sedih-sedih itu pokoknya. Jadi saya punya satu ini mungkin nggak boleh dicontoh ya, kayak minder juga. Jadi kayak sisi lain saya yang mungkin karena seksual orientasi yang saya punya, jadi kayak saya merasa bahwa keluarga apalagi yang religius itu tentu akan menjadi sesuatu yang memalukan gitu kan. Tetapi kalau di sisi lain sebagai seniman, saya berekspresi dan tidak malu mengakui bahwa misalkan saya gay gitu kan. Jadi tetapi saya tidak bisa bilang itu dengan keluarga, sehingga saya menjadi pribadi yang berbeda kalau di rumah. Bahkan tetapi perlahan-lahan dengan waktu, ya mungkin akhirnya 1-2 keluarga sering main ke tempat saya melihat poster yang kainnya setengah telanjang itu, artinya lelaki normal nggak mungkin pakai poster seperti itu kan. Ya udah saya biarkan aja, dengan berjalannya waktu tahu-tahu sendiri aja. Jadi nggak pernah deklarasi gitu. Bahkan kalau saya kabur dari keluarga saya, misalkan 4 tahun menghilang itu,
kadang ada aja berita dari koran, paman saya tahu, oh anakmu ada di Bali gitu kan. Jadi dari wajah itu. Jadi sebetulnya ada mereka menyimak ya, menyimak dari jauh, juga dari denyutnya jauh itu, keberhasilan itu. Tentu saja ini bisa juga jadi lampu penerang, lilin penerang di kejauhan. Asik, Wah, boleh juga ya Mas ya. Karena bagaimanapun juga kita secara histori terhubung atau tidak terhubung itu memang jalan yang sudah pernah kita lewati ya Mas ya. Ya, Oke. betul. Jadi kita langsung saja nih ke audiens yang ada di sini. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari Kemot Satrio Wirang? Boleh dong. Boleh dong, satu pertanyaan. Mas Utai. Boleh. Ya. Apa namanya Kemot Satrio Wirang ini kan banyak sekali garapan-garapan kan. Mulai Ya. dari itu gitu kan. Betul. Teater digarap itu garap teater gitu kan. Nah, terus apalagi IO garap buku itu kan. Dan ini juga dari desas-desusnya gitu ya, dari desas-desusnya kelebatan di telinga saya bahwa waktu saya tidak lama masuk Bali gitu kan, pertengahan saya di Bali. Iya. Kemot Satrio Wirang ini sempat meluncurkan antologi puisi. Iya. Di mana pada saat Puisi. pada saat itu saya masuk Bali itu kesenian memang sangat hangat. Oke. Sangat hangat. Langsung pertanyaannya langsung. Ya. Kedua, itu dia meluncurkan buku Keranda Emas. Betul. Ya. Nah, desas-desusnya sekarang juga akan digarap lagi. Oke. Bocoran. Gosip. Oh, bocoran. Ini depannya panjang sekali. pengen sedikit Diceritakan. Oke. Diangatin lagi. Oke. Itu desas-desus itu kira-kira berapa persen kebenarannya? Oke. Pertanyaan kedua. Tadi udah jelas ya. Jadi beliau ini adalah OB Marsuki ya. Penyair yang kemudian berhubungan erat dengan dengan tanaman hidup. Dan pertanyaannya seputar karena kita seperti kita ketahui tadi memang sudah disampaikan mengenai gerakan Sauma, yaitu gerakan berkesenian memberikan ruang gitu ya, Sauma itu ya. Dan ada salah satu bagian juga dari Moch ini juga meluncurkan buku-buku antologi puisi, dan buku salah satunya adalah Keranda Emas ya Moch ya. Jadi apakah ada kemudian kelanjutannya? Oke, pertanyaan berikutnya sebelum dijawab sama Moch, ada lagi? Utai? Belum? Oh iya, silakan. Lagu. Sebelumnya kan meluncurkan atau stop dulu deh, kita lempar dulu ke Moch ya. Jadi kita kembali dulu ininya biar kameranya nggak kehilangan sosok ini. Biar selalu lekat selalu lekat. Sudah masuk wajahnya. Jadi Mochi, tadi bisa jawab tadi pertanyaan tadi sudah. Ya. Saat saya pertama ikut kesenian teater 2003, kemudian proses berjalan di situ dengan dunia sastra sesungguhnya saya tidak terlalu akrab ya, tidak mengenal. Jadi kayak puisi misalkan itu buat puisi, tetapi tidak menjadi semacam ada bak bara dari hati itu sampai 2008. Jadi 2008 saya mengalami guncangan hebat secara psikologi karena kepergian ibu saya, jadi almarhum 2008 April, tanggal 22 April meninggal. Dan saat ibu saya meninggal itu 2 hari sebelumnya beliau bermimpi tentang kedatangan sosok yang memang mungkin dianggap seperti Nabi Isa atau Yesus. Kemudian dalam suara itu ada keranda yang berlubang-lubang menjemput. Kemudian ibu saya bertanya, apakah keranda ini yang akan menjemput saya untuk meninggal gitu? Oh bukan, kamu akan dijemput keranda emas. Jadi besoknya ibu saya ada nenek-nenek di kamar sebelah yang wafat.
2 hari kemudian baru ibu saya meninggal. Jadi di situ saya mengalami luka yang begitu luar biasa, guncangan luar biasa, dan saya menemukan apa sebenarnya yang mampu memberikan wadah untuk mengekspresikan luka ini, trauma ini. Ternyata melalui puisi gitu. Jadi dari puisi itu akhirnya saya bergerak, kemudian menulis buku puisi Keranda Emas, kemudian bertemu dengan Mas Utai, dengan Simon, dengan Obi Marzuki yang tadi, dengan Joan, kawan-kawan yang ayo kita rame-rame buat buku. Kemudian nama sudah tersusun, kemudian saya menyadari ini bahwa nama-nama ini bukan penyair gitu kan waktu itu, yang memang kita cari penyair yang sesungguhnya gitu. Jadi kita minta tolong Mas Jengki yang memang luar biasa memberikan dukungan ya. Mas Jengki mau, Pranita Dewi, Kang Jaya, dan sampai akhirnya menjadi 21 orang gitu pada tahun 2009 itu saya terbitkan, dan dari sana bergerak untuk menuju buku-buku berikutnya. Jadi tahun depannya ada buku puisi ibu se-Indonesia. Jadi kecintaan pada ibu tuh tidak berhenti di Keranda Emas. Jadi di buku tahun depannya sampai akhirnya dari satu tema ke tema berikutnya, kritik sosial, ada buku, beragam buku. Nah, kemudian di saat kemarin kebetulan saya lihat buku-buku Keranda Emas, saya melihat wah ternyata menarik ya, ternyata dalam proses kreatif dari 21 orang ini saya hitung yang tersisa masih aktif hanya 9, 8 atau 9 orang gitu kan. Menarik juga kalau saya buatkan sequelnya, jadi kayak buku Keranda Emas jilid 2 gitu kan. Kemudian saya hubungi lagi beberapa kawan yang memang tekun di dalam dunia kepenulisan, yang artinya yang penyair sesungguhnya. Jadi kalau untuk sequel yang berikutnya ini, kawan-kawan yang memang sebelumnya memang sudah menulis puisi dan memang bergerak di jalur sastra untuk buku yang kedua ini. Kalau yang buku yang pertama Keranda Emas tuh ada sutradara teater, sutradara film, sambil nulis puisi sekedar itu. Jadi dia bukan main activity-nya itu. Nah, buku yang kedua ini rencananya memang sedang digarap dan terinspirasi oleh Pak Umbulan Duparangi yang memang beliau di Jagat Kampung Puisi sendiri kerap memberikan kita ilmu, memberikan kita contoh, memberikan kita tauladan bahwa puisi sejatinya memang diharapkan untuk bisa dinikmati rakyat banyak gitu. Jadi bagaimana masyarakat awam pun bisa menikmati puisi, bisa membuat puisi. Jadi puisi bisa siapapun itu merayakan puisi. Jadi berangkat dari sana. Tetapi saya paham dengan kualitas karya dalam sebuah buku itu, sehingga dalam proses buku yang berikutnya ini judul bukunya kalau dulu Keranda Emas, sekarang berjudul Kebun Emas Tanam Taman. Itu inspirasi dari Pak Umbulan Duparangi yang memang beliau seperti ungkapan Mas Jengki dan Bligong Bawantara bahwa Pak Umbu mendidik kita bukan untuk mencetak kita menjadi penulis karya yang seperti Pak Umbu, tidak, tetapi dibiarkan mereka tumbuh dengan masing-masing keunikan. Seperti kebun itu ada bunga ini, ada rumput, ada tanaman macam-macam, dan di sini seperti itu spiritnya. Jadi judul ini kita memang dedikasikan untuk Pak Umbulan Duparangi yang kebetulan beliau baru meninggalkan kita bulan lalu ya, dan suasana berduka, dan Mas Dimas juga menggelar acara ini sebagai upaya untuk meneruskan spirit Pak Umbu bahwa kita harus tetap do something, apapun yang bisa kita lakukan, besar, kecil, do something, keep moving. Karena kalau kita selalu bergerak, ibarat naik sepeda terus bergerak, keseimbangan itu akan hadir gitu. Jadi tidak akan jatuh kita. Wah, tepuk tangan dong, luar biasa. Tepuk tangan lagi. Ya, udah di rumah boleh tepuk tangan juga nih ya, karena ini luar biasa. Karena ya betul. Karena apa-apa selalu yang berhubungan dengan Pak Umbulan Duparangi selalu menyentuh perasaan kita. Apa-apa yang berhubungan dengan beliau selalu memberi api buat kita. Jadi ini menggugah sekali karena memang kita masih dalam suasana duka karena beliau baru saja meninggalkan kita. Dan memang seperti yang disampaikan oleh Moch tadi, apa yang dibikin di Warung JKP Art ini memang ingin menjaga api semangat dari Pak Umbulan Duparangi
1000 tahun lagi untuk Pak Umbu Landu Paranggi. Itu semangat warung Jati Jagat Kampung Puisi. Jadi Luar bersama biasa. Mod Satrio Welang Tangan juga. dulu, Luar biasa tangan tangan dulu. dulu. Ini 1000 kameranya tahun ke begitu depan ya. ya. Oke, itu bayangannya ya. Luar biasa. Kemudian sebelum kita kembali nih Moch ke audien pertanyaan kedua. Mas Mungkin Umbu. nanti disiapin buat Jenderal Warung ini Bong Ava kopi buat Kopi iya, kopi dari JKP Warung kopi ini dari enak Warung banget. JPA. Kita kembali ke pertanyaan dulu, ke audien dulu. Ke audien, ke audien. Ya, ini dari Mas Legu Kuito. Kuito, Silakan. Ya. Oke, terima kasih. Sebelumnya selamat Thank Idul you. Fitri buat Mas Mod. Terima kasih minal aidin wal Fitri. faizin. Iya, betul. Saya tertarik dengan buku Keranda Emas yang tadi sudah disebutkan gitu. Apa sih kendala yang Mas Mod temukan saat penggarapan buku dan pengumpulan karya-karya itu? Selanjutnya saya tahu Mas Mod juga bekerja di kapal pesiar. Iya. Nah sekarang saat ini sedang pandemi dan apa kiat-kiatnya Mas Mod selama pandemi ini? Apa yang Mas Mod lebih lakukan untuk hidup dan berkesenian? Oke. Oh ya, itu dua pertanyaan yang luar asik biasa. sekali sebetulnya. Tapi pertanyaan kedua nanti sebetulnya kita Ada simpan. season- Ya, ada sesi mengenai ternyata. ada mengenai kegiatan itu dari Mod Satrio Welang. Jadi nanti pertanyaan dari Legu yang kedua kita sisipkan di edisi setelah minum kopi ya mungkin Oke, ya. oke. Ada segmennya khusus. Ya, oke. membaca itu. Kita jawab dulu ini dari yang pertanyaan pertama nih mengenai Keranda Emas season 2. Oke. Yaitu tadi Kebun emas. kebun emas, tanam, taman. Nah, taman. jadi tagline-nya tanam. Ditunggu ya semuanya ya. Ditunggu ini ya, gitu. ini gairah dari Pak Gairah. Umbu Landu Paranggi. Dan Oke, saya harap silakan. Mas Dimas juga mau bergabung di buku kita yang Oh, berikutnya ya. iya. Nanti ngobrol di Kita belakang. ngobrol di belakang ya. Jadi Silakan. kalau kesulitannya ya dana ya gue ya paling duit ya sebenarnya kesulitannya. Cuman itu kesulitan yang klasik yang semua orang maksudnya nggak berkesenian uang juga masalah artinya Iya. kita nggak berhenti di sana. Jadi karena sudah sering membuat buku jadi kayak kesulitan teknis secara garis besar sudah nggak ada lagi maksudnya nggak untuk ISBN juga sudah tahu untuk cetak juga untuk kerangka term of reference atau tornya membuat buku seperti apa sudah nggak tahu jadi kayak mungkin lebih ke kawan-kawan yang saya ajak ini karena memang tidak semua yang di buku Keranda Emas 1 itu ya yang saya hubungi maksudnya yang memang sudah nggak aktif ya saya harus ikhlas bahwa oke, sudah pindah ke tempat lain kemudian sudah mungkin mereka nggak tertarik lagi untuk berkesenian kan sudah banyak yang melanjutkan hidup jadi lebih ke tantangannya adalah dengan jarak rentang 12 tahun itu justru menjadi keunikan gitu kan jadi bagaimana kawan-kawan yang masih bertahan gitu kan seperti testimoni Mas Wari Wisatsana penyair luar biasa jadi akan terlihat siapa yang bertahan dan siapa yang akan terkikis gitu jadi Iya. disitulah letak ininya letak keunikannya gitu. Wow. Jadi memang Legu mau ikut. Nanti dulu. Ya gue ya ini yang memang nulis dulu. Ya gue kawan nulis naskahnya lama sekali. Maaf Mas Garin. Suasana renyah ini sebetulnya bincang asik ya. Bincang asik, Jadi ya. sebetulnya renyah, santai, Iya. tapi bisa kemudian memberi inspirasi kepada teman-teman semua. Betul. Sosok yang menginspirasi, suasana juga yang menginspirasi. Jadi Terima itu dua kasih, hal ya. Kopi. Ya Mas ya. Ini kita udah mesen kopi dari tadi, soalnya kopinya belum datang-datang ini. Ya Bang. Jadi mungkin masih memanaskan Masih, ya. ya. Masih kita Mencari panaskan lagi koreknya di suasana. mana dia. Sebelum panas dengan kopi kita panasin lagi nih suasana nih, Moch. Boleh ya? Boleh. Oke, kita masuk nih Moch kembali lagi ke ke seorang Mod Satrio Welang. Mod Satrio Welang itu adalah seseorang ya, sosok. Kemudian misteri ya, kemudian misteri di situ ada yang menjadi ada yang menjadi kemudian tanda tanya juga ya, karena bagaimanapun juga seseorang penggerak itu selalu akan ada pertanyaan-pertanyaan misterinya, ini kemana lagi gitu. Kemana lagi gitu ya.
sebelum kita nih sebetulnya ini sebetulnya mau ke adegan ini, pertanyaan ini ke ini, tapi saya lagi panjang-panjang sebetulnya ada kopi. Biar ada kopinya bang. Tinggal deh bang. Segmen Lama kopi sekali. masuk ini harus. Bong, kopi ya bong. Oke, di kopi Oh, udah ini datang. nih, kopinya. Siap. Jadi kita Aduh, seruput aduh. dulu. Kita seruput dulu. Ya, silakan. Oke. Karena kalau jeda kopi nggak panas. Oke. Oke. Moch bisa diseruput dulu nggak kopinya, Moch? seruput dulu. Oh, ini Iya. memang Iya, ini ya? memang diseruput dulu. Signature egg-nya. di sini. Signature egg-nya. Kemarin maksudnya juga ini. Iya, sama. Silakan. Oh, kenikmatan mana lagi yang bisa kau berikan? Oke, luar biasa. Warung JKP Kopi Malam. Kopi Malam. Selalu menemani kita di sini teman-teman di di Denpasar khususnya. Jadi kalau memang mau ngobrol santai tentang seni, mau ngobrol santai tentang tentang dunia tanam, kita selalu bisa ngobrol bareng, lebih asik lagi di sini. Suasananya juga tidak menuntut kita untuk formal ya, Moch ya. Oke, Warung JKP kopinya udah diseruput tadi. Rasanya oke ya, Moch? Rasanya nikmat sekali. Hidup saya langsung bebas dari masalah. Oke, kita langsung lagi nih, Mas. Kita Oke. langsung lagi ke pertanyaan yang tadi. Apakah kemudian kalau kemudian tadi Mas saya sedikit tergelitik dengan kejadian 2008 ya, tentang kehilangan ibu. Saya masih penasaran sebetulnya dengan kejadian masa kecil, introvert di rumah, kemudian suasana kehidupan pasar ya, kemudian bagaimana 2010 hadirnya Sauma, 2008 meninggal, dan kemudian apakah daya dorong, baterai pendorong ini adalah sebuah kasih sayang pada sesuatu, kasih sayang pada ibu, kasih sayang pada ini. Apakah rasa kasih itu akan juga mendorong Moch untuk terus berkembang ke depannya? Apakah memang ada kondisi itu, Moch? Saya masih penasaran nih sebetulnya. Karena tentu saja kelahiran dari sosok itu tidak pernah lahir begitu saja. Ada sesuatu yang kemudian mendorong sosok itu mewujud menjadi sesuatu. Kira-kira ada itu, Moch ya? Dan apakah itu akan menjadi sesuatu terus ke depannya? Kira-kira gimana, Moch? Ya, jadi benar sekali Beli Dimas. Memang ibu dalam mempengaruhi gerak saya sebagai seniman muda, ya masih muda ya. Jadi memang itu nyata gitu, bagaimana doa seorang ibu, harapan, didikan, apalagi ibu saya ini istri pertama dari bapak saya, punya 4 istri. Jadi ini menjadi satu pemacu ya, karena persaingan antara istri-istri, kemudian saya secara bawah sadar sebagai anak kecil pun ingin membuat ibu saya selalu bahagia itu. Misalkan kalau ada prahara rumah tangga yang seperti apa gitu, kemudian saya bilang, oke, ibu, ini ada buku, tangismu itu hanya di halaman 70 sampai 75 dalam buku setebal ini. Jadi jangan biarkan 5 halaman ini menghancurkan seluruh buku. Jadi mari kita nikmati hidup, mari kita berbahagia. Dan karena kalau kita tidak membahagiakan diri sendiri, mungkin kita tidak akan bisa bahagia selamanya. Jadi memang itu menjadi satu daya dorong juga, bagaimana saya akhirnya berkesenian itu belajar lagi sebenarnya apa setelah mengekspresikan kenarsisan, kemudian ingin buat heboh gini-gini, tetapi apa sebenarnya esensi berkesenian. Lagi-lagi saya belajar dari banyak. Mas Wari sempat memberikan saya masukan yang luar biasa, dan ketika dia berkata, waktu itu momen saya sangat ingin menunjukkan diri gitu ya, tampil di acara ini. Welang, kamu seandainya nggak usah mencari panggung. Ketika lihat Pak Umbu, ketika meniadakan kehadirannya, justru rasa hadirnya begitu terasa gitu. Ketika Pak Umbu mungkin dalam sehari-hari jarang kita bertemu, tetapi sosoknya, kehadirannya itu terasa luar biasa. Jadi, dan kalimat Mas Wari itu terngiang-ngiang dalam benak saya juga. Jadi mulai saya menemukan esensi berkesenian seperti kata seni gitu kan, seni memperhalus budi. Jadi bagaimana pertarungan sesungguhnya itu pada diri kita sendiri. Bagaimana kita mengalahkan ular dalam hati kita yang selalu mendesis itu, misalkan iri, rebutan project, ada gini, honor, bla bla bla. Jadi ini yang kalau kita nggak bisa handle di dalamnya,
kita akan percuma berlabel seniman gitu kan. Seni artinya halus, budi, ya kan? Iya. Seperti itu. Menarik. Iya, menarik. Ini jadi kalau boleh saya kasih benang merah, sebetulnya Keranda Emas 2009 itu adalah terpicu dari seorang ibu, dan kemudian ketika mod sekarang menggerakkan dirinya ke arah ke depan adalah juga kembali kepada Keranda Emas itu untuk episode 2-nya. Jadi kasih ibu tuh masih membekas Masih selalu. ada ternyata. Luar biasa. Jadi sebetulnya itu ya, itu daya dorongnya yang kemudian entah bagaimana masih terselip di hati terdalam seorang Mod Satrio Welang. Oke. Jadi kita udah dapatkan sang ibu, kita udah dapatkan ruhnya itu. Jadi kita bersiap meninggalkan Bali. Kita akan karena kemana Mod ini? Satrio Welang memang meninggalkan Bali beberapa tahun yang lalu ya. Ya, telah meninggalkan Bali. Seperti mimpinya kemarin di majalah, melihat majalah yang ada luar negerinya di situ, dan mimpi itu mewujud pada kendaraan Mods berikutnya. Luar Bali. Coba ceritakan Mods, itu gimana itu? Meraih mimpi kedua itu. Saat kita sudah meraih mimpi satu, kemudian kita harus menciptakan mimpi baru. Jadi memang dari impian satu ke impian yang lain kita selalu berselancar. Saya merasa bahwa 2007-2008 saya merasa stuck ya di Bali itu, merasa stuck kemanapun, dari sini ke sini orang itu aja dengan konflik seperti itu aja, dan itu ya mengapa saya akhirnya menjadi kayak orang yang mungkin tidak boleh dicontoh. Jadi saya jarang membina hubungan dengan seniman-seniman lain karena takut konflik itu aja. Jadi takut berkonflik sehingga dan suasana itu, maksudnya kalau saya berhubungan pasti ada kayak program apa baru berhubungan, kemudian tarik diri lagi, mendekat lagi. Jadi dinamika itu menjadi sehat gitu kan. Jadi tidak terlalu nempel ke satu orang, atau kecuali teman-teman seperjuangan model Mas Utai, Legu, Rian, ini kan OB sering berantem untuk pergulatan kita menjadi kadang karya dihantam gitu kan. Tetapi dalam suasana stuck itu secara general, bukan hanya dalam dunia kesenian, saya merasa kayak Denpasar, Bali ini sudah ibarat kolam, ibarat ikan tuh, udah tidak cukup lagi gitu. Jadi saya ingin melihat dunia lain, di dunia luar gitu. Dan saya paham melalui jalur teater sulit sekali kita keluar negeri itu kan. Seperti dulu Mas Dadi sempat ada program di Estonia gitu, kemudian mewakili Indonesia tampil di sana. Ada Mas Saicu Anwar, ada Isnah Nurbintari, ada banyak kawan, Mbak Ita juga. Di situ ada celah, saya bisa keluar negeri dengan jalur teater, tetapi festival itu terhantam oleh krisis ekonomi di Eropa, kemudian batal. Dan akhirnya saya harus menemukan jalan bagaimana caranya keluar negeri, hanya untuk melihat Amerika misalkan, atau Jepang gitu kan. Ternyata karena biasanya di generasi muda Bali kan sukanya kapal pesiar. Tetapi orang seperti saya yang ikut arus gaya hidup seniman, artinya bangun siang gitu kan, makan kadang, makan gitu kan. Jadi ternyata tidak menemukan jalur itu sampai di 2013 gitu. Ada bukaan stage crew. Jadi ada bukaan stage crew entertainment di kapal pesiar yang memang Indonesia waktu itu mengirim gelombang pertama stage crew di tahun 2013, termasuk saya di dalamnya gitu. Jadi bahkan kalau agensi kapal pesiarnya saya tanya apa tugas stage crew, mereka nggak tahu ya. Kamu stage crew lebih tahu dong gitu kan. Jadi pengalaman saya nge-MC selama 15 tahun itu saya sulap menjadi stage crew. Jadi ini mohon maaf agent saya waktu itu CV-nya nggak benar. Jadi MC saya jadikan stage crew. Jadi saya lolos pekerjaan itu. Sampai di kapal pesiar di Amerika, pertama ya seperti orang kampung lah ya, orang desa itu tidak pernah keluar negeri. Paling jauh kan ke Jember, ke Jakarta, itu pun acara orang dibayarin. Ini tiba-tiba saya sendirian harus berangkat dari Bali menuju Doha, kemudian menuju ke Seattle, sampai ke sampai ke Alaska. Jadi sendirian dan tidak ada teman, tidak tahu. Ini Alaska yang biasanya kalau kita di Jakarta itu penuh mobil, tiba-tiba hilang, manusia itu tidak ada. Sudah pohon cemara, laut gitu, kali ada paus gitu kan. Wow, ini belahan dunia yang berbeda. Kemudian orang-orang bule-bule yang nyari kepiting raksasa itu, saya ngobrol juga. Jadi mulai saya terbuka suasana. Kemudian masuk ke kapal pesiar, sebenarnya bukan berlibur ya, bekerja. Di situ saya menandatangani kematian saya sendiri sesungguhnya sebagai seniman, karena
begitu masuk kerja di kapal pesiar, kita sudah bukan manusia lagi karena hidup pekerjaan sudah ada jadwal untuk besok. Kapan akan ke Seleo, sudah jam berapa, kapan akan batuk, kapan akan dimarahin tamu komplain kerjaan. Apalagi pekerjaan state school ini pekerjaan laki-laki, di mana saya sendiri kan jiwanya perempuan, jadi di situ hantamannya besar gitu, tiba-tiba ngangkatin besi gitu kan, ngangkat galon aja nggak kuat, apalagi sekarang harus ngangkatin besi. Dan saya hadapi itu seperti senior saya, kru chief saya orang Filipina, namanya Angelo Macantan. Dia sangat bekerja itu seperti mesin, dia nak mengenal ampun, kerja tak. Jadi setiap hari saya selalu dapat souvenir dari pekerjaan saya seperti lebam, tergores, apalagi kalau bekerja dengan kawan yang kerosokan itu, yang itu bisa berbahaya. Dan itu saya harus lalui itu proses itu. Bahkan ketika di sana ditanya stage crew, misalkan pekerjaan set alat musik, itu saya nggak tahu apa-apa, nol gitu. Jadi yang mana drum, snare itu nggak tahu. Jadi ini saya pekerjaan buat lagu sebenarnya. Jadi aku terpaksa harus jadi lagu gitu kan. Mempelajari itu sampai saya dihukum pernah. Kamu nggak usah kerja karena nggak tahu yang mana snare. Ke kamar, buka YouTube, pelajari yang mana alat itu, saya pelajari lagi. Kemudian itu menarik. Jadi dari satu peristiwa, satu luka ke luka lain, kemudian. Tetapi beruntungnya pekerjaan di kapal pesiar itu selalu diulang-ulang. Jadi setiap hari ya diulang lagi, besok diulang lagi, besok diulang lagi gitu kan. Jadi akhirnya terbiasa gitu kan. Dan dari speed juga saya sudah mulai punya speed gitu. Karena saya ini orang cerdas, jadi ini bagian narsis juga yang bisa di skip. Saya bisa mengatur teamwork di kapal itu, si A ngapain, si B ngapain, si C ngapain, sehingga supervisor tuh suka gitu kan. Jadi sudah mandiri timnya nih, tanpa dia harus nyuruh-nyuruh lagi, saya tiba-tiba menjadi asisten supervisor gitu kan. Jadi kawan-kawan semua dari India, dari Thailand, dari mana, Ukraina selalu nanya ke saya apa yang harus mereka lakukan. Oke, yang badannya besar, yang nge-gym, angkat lu. Nih, Romeo udah umur 60, kura-kura nih sama aku di sini ya, ngerjain yang ringan-ringan. Jadi dan mereka tidak ada iri-irian, sehingga kerjaan yang biasa 3 jam dengan saya ada dalam tim, jadi 1,5 jam sudah selesai gitu. Jadi akhirnya ritmenya itu membuat saya akhirnya dalam waktu 6 bulan tiba-tiba saya jadi senior gitu. Jadi dalam 6 bulan itu sudah jadi senior. Jadi ada yang baru lagi datang. Kalau dulu saya ditekan ya sama orang Filipina itu, do you eat rice? Where is your power? Nah, 6 bulan kemudian saya bisa ngomong gitu ke anak baru. Do you eat rice? Kapan ya? Jadi kayak siklus gitu, gantian gitu. Jadi tercapai itu. Dan yang paling menarik Mas Dimas, ketika di kapal di laut itu kita benar-benar jauh dan terputus dengan Indonesia, entah ada di mana, karena kita ada di Atlantis yang sangat gelap itu kan, di malam hari kapal debur ombak. Kadang kita mau curhat sama siapa, orang yang mau dicurhatin juga punya masalah, jadi kita bingung ya. Jadi kan internet juga mahal, mau nelpon, sementara saya sendiri broken home, mau nelpon keluarga juga saya kabur dari keluarga, jadi kayak akhirnya saya benar-benar sendiri, fight sendiri. Kemudian kadang-kadang ya nemulah 1-2 yang bening-bening gitu kan, ya yang nggak bisa jadi nggak bisa panjang gitu kan, cuman ya sekelebat gitu aja. Wow, Moch, kita sudah tidak terasa, kita sudah 1 jam bicara. Tapi sebetulnya banyak sekali bagian-bagian hidup ya yang belum kita sobek dari kertas-kertas hidup tadi itu, banyak sekali. Tapi ada juga pertanyaan yang kemudian mungkin boleh mampir kepada Moch Welang dari teman kita Legu tadi yang sempat terpotong. Kita tahu saat ini kita pandemi. Ya. Seluruh pekerjaan berhenti, seluruh kehidupan kemudian tertunda. Mungkin seperti yang Moch bilang tadi, surat kematian seniman sebetulnya menarik sekali. Saya ingin ngulik bagian itu, tapi sebelum kita ngulik bagian surat kematian seniman itu sebagai penutup nanti. Surat kematian seniman itu luar biasa. Kita ke pertanyaan Legu, bahwa di masa pandemi, ketika kemudian Moch Satrio Welang harus kemudian kembali ke Bali dan kemudian di sini berjuang, apa yang kemudian apa yang digerakkan oleh Moch pada masa pandemi ini? Silakan, Moch. Ya, pandemi ini sebenarnya pukulan bukan hanya untuk saya pribadi tapi seluruh dunia ya. Memang di sana terbukti bahwa keangkuhan manusia itu sebenarnya tidak ada apa-apanya. Jadi dengan adanya satu
penyakit COVID-19 corona ini, kita lumpuh, sistem kehidupan berubah, sistem kebudayaan, religi, bahkan pendidikan. Jadi semua dirubah. Dan saya dalam hati mungkin sama dengan beberapa kawan sesungguhnya marah gitu kan. Kalau saya masih dalam posisi yang percaya bahwa virus itu ada, percaya bahwa penyakit itu ada, tetapi pandemi itu juga dirancang oleh oknum-oknum tertentu untuk menghancurkan ekonomi negara gitu kan, dengan tujuan tertentu. Sehingga saya pikir ketika melihat orang bisa dia sembuh dengan imun tubuh, kemudian sempat dalam jiwa dan pikiran saya bahwa seperti memberontak itu. Jadi saya masih merasa bahwa saya akan bertahan hidup dengan event dari freelance, hidup secara ekonomi itu kerja freelance, tidak kerja tetap, dan masih menaruh harapan untuk kembali lagi ke kapal pesiar yang akhirnya membutuhkan waktu 1,5 tahun. Dan sekarang baru kapal pesiar sudah mulai dibuka, kawan-kawan sudah mulai berangkat lagi untuk posisi-posisi behind the scene ya, seperti laundry, housekeeping yang tidak perlu tamu. Jadi untuk tamunya memang belum sebulan atau 2 bulan lagi. Artinya dalam proses 1,5 tahun itu terjadi pertempuran besar dalam behind the scene Mod Satrio Ulang yang untuk bagaimana bertahan ini secara ekonomi, jual barang, jual biola, jual sepatu, apa aja dijual. Ada ketawa di bener. Sampai kalau Mas lewat bisa saya jual juga sih, bukan apa. Menarik. Ini kalau bisa dijual, saya jual juga. Jadi untuk bagaimana bisa bertahan, bayar kos, makan, rokok dari yang merek mahal sampai 5.000 dapat 3. Itu juga saya hadapi gitu. Jadi jangan percaya Facebook. Kalau Facebook kan kita bisa rancang image apa yang mau digini kan, dunia tipu-tipu. Tetapi kalau mau tahu behind the scene bagaimana mempertahankan, misalkan kayak, dan saya yakin bahwa Tuhan selalu punya keajaibannya, selalu punya misterinya itu. Kenapa sampai sekarang masih bisa bertahan? Karena di saat-saat kritis selalu ada tangan-tangan ajaib gitu kan. Tiba-tiba ada rezeki, misalkan acara teater Sadewa Rian gitu, nanti ada juri gitu kan. Wah, kok semua amat juri? Ya kakaknya, jadi tolong dulu dikondisikan biar bisa hidup. Kemudian ada acara bahkan karena ruang gerak saya 8-10 tahun lalu tentang buku, ada satu sekolah di swasta di Denpasar, gurunya masih ingat saya, kemudian memberi, "Mas, masih nyetak buku nggak? Ini kita mau garap buku, bisa nggak?" Oh, yang gini-gini dah aku semangat jadi hidup kan. Jadi oke, langsung kita, kadang-kadang kita harus cerdas itu, begitu buka Facebook ada hijau itu langsung chat, "Weh, ada job apa nih?" gitu. Jadi harus fight itu, harus benar-benar bertahan gitu. Mas Dimas. Jadi tepuk tangannya, tepuk tangan lagi. Kita meriahkan nih 1 jam kita udah bersama Mod Satrio Ulang, 1 jam Mod. Terakhir Mod. Mungkin 2 sebelum pertanyaan terakhir ada 1 pertanyaan. Surat kematian seniman. Surat kematian seniman. Itu bagus sekali. Makasih Mas Dimas memberikan inspirasi. Itu buat dari Mas sendiri ya. Surat kematian seniman. Iya. Ketika Mod berangkat meninggalkan Bali dan kemudian ada di dunia yang katanya tadi impian dunia yang memang sudah dibayangkan sebelumnya, diharapkan ketika kecil melihat majalah dan itu tercapai. Surat kematian seniman. Apakah memang Mod setelah membunuh darah seniman, ruh seniman itu, apakah itu memang sudah dibunuh atau bagaimana? Ya, jadi ketika saya tanda tangan kontrak sebagai pelaut, kemudian masuk dalam sistem kejam dunia industri, saya berpikir bahwa itu kematian saya sebagai seniman. Ternyata saya salah gitu. Ternyata kapal pesiar tidak mampu membunuh jiwa kesenian saya juga gitu. Karena kebetulan keberuntungan bahwa di dalam kapal sana ada semacam event internasional untuk acara seni, di mana para kru bisa tampil untuk mewakili negaranya masing-masing. Dan saya kebetulan tampil mewakili Indonesia dengan tari dance theater, dengan topeng, dengan kain 10 meter panjangnya, dengan bos saya yang bantuin megangin kain dari belakang sebelum masuk panggung. Jadi jiwa seni itu masih bisa terrealisasi gitu. Kemudian dan begitu pula misalkan acara Sautaka Nayotama Anugerah Sayembara Sastra itu masih bisa digelar dengan kondisi saya di kapal, jadi menyeleksi naskah-naskah puisi atau cerpen sambil bekerja di laut, sambil buka internet terputus-putus, baru baca 1-2 karya, tiba-tiba panggilan kerjaan ini. Dan itu uniknya di sana, saat orang-orang kawan-kawan atau pacar saya mabuk, ya saya baca kerjaan dari jauh itu. Kemudian biasanya kalau
4 bulan sebelum saya pulang ke Indonesia, saya sudah buat acara itu, sudah saya mulai dari kapal. Jadi saya hubungi adik saya Bayu Kramas misalkan, yuk buatin poster dulu yuk gitu. Ayo gerak, nah transfer uang, fee, kemudian pendaftaran gitu kan. Kalau untuk misalkan film atau monolog, jadi saya nak buang-buang waktu ketika 4 bulan peserta sudah saya dapatkan, dengan saya kontrol dari laut, kemudian pas pulang ke Indonesia, acara 2 bulan garap, berangkat lagi gitu kan. Luar biasa. Bayar utang, berangkat lagi gitu ya, terus Tepuk tangan. Wah, tangan lagi. dari lautan. dari lautan. Dari lautan Surat ya. kematian seniman. Surat kematian seniman. Moch, kalau lihat cerita itu, saya ingin kembali nih, Moch. Ke feedback lagi 2008 ketika sang ibu menginspirasi Moch dengan keranda emas, dan mungkin surat kematian seniman itu mendorong sang ibu melalui tangan Tuhannya menunjukkan Moch seni itu masih hidup loh nak, bahwa seni itu tumbuh di kapal yang kemudian mengembalikan Moch lagi ke kita semua di sini. Tepuk tangan ya. Yo. Ya. Kalau tidak mungkin memang sudah berangkat ya, ya. Dan melupakan seni. Syukurlah kembali lagi ya Moch ya. Baik Moch, ke depan nih Moch. Terakhir, apa yang masih menjadi harapan yang belum terwujud ke depannya, yang masih ingin diwujudkan, dan pesan-pesan pada teman-teman. Silakan Moch. Ya. Terakhir. Yang belum terwujud adalah saya mengompori Legu untuk kita buat satu film pendek yang kita akan serang Festival Film Indonesia untuk dapetin Piala Citra, karena ada kategori film pendek gue ya. Oke. Dokumenter kan Dadap udah sering nominasi 3 kali. Fiksinya ada yang garap Bu. Kita coba colek-colek dulu para penggerak itu. Ya, itu yang memang masih ke depan mungkin masih menjadi mimpi. Menjadi impian yang artinya impian dengan kerja-kerja panjang gitu kan. Kemudian sisanya ya mungkin program-program sudah ada, tinggal kan itu annual, artinya program tahunan misalkan sayembara puisi, cerpen untuk menumbuhkan terus seperti itu. Cuman yang memang hal baru itu tadi, jadi kayak karena selama ini ruang gerak saya kan lebih ke Bali itu, bagaimana skupnya hanya di Bali lokal, jadi kawan-kawan nih ibaratnya di dapur kita bertarung dulu, kemudian yang sudah ready itu kan bisa melesat lagi entah kemana dan nasib mereka masing-masing gitu. Jadi itu kedepannya yang ingin saya perbuat. Tuh. Ya, pesan-pesan Moch mungkin. Pesan-pesan buat adik-adik kecil yang punya mimpi di luar sana, yang sembunyi dan menderita dan terluka. Segera kalian sadari bahwa kalian luar biasa. Jadi jangan terpuruk terlalu lama, bangkit dan lakukan apapun yang kalian lakukan, maksimalkan dan nikmati dan berbahagia. Gitu deh. Tepuk tangan semua buat Moch Satrio Welang. Kita tutup malam ini ya. Wah, keren. Makasih Mochi. Sampai ketemu lagi di edisi berikutnya. Selamat tinggal. Subscribe di YouTube Jati Jagat Kampung Puisi. Bye. Bye.